Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Masimam Prasetyo dengan NIM 400 40 62 06 538 dari D4 Teknik Listrik Industri Universitas Diponegoro. Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya membuat prototipe pengendali motor DC berbasis PWM. Nah, jadi konsep kerja dari pengendali motor DC dengan PWM ini yaitu dengan mengendalikan kecepatan motor DC dan RPM dari motor DC itu sendiri. Nah, teknik yang digunakan yaitu namanya PWM atau istilah lainnya adalah pulse width modulation. Nah, PWM atau pulse width modulation adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memanipulasi lebar periode pada suatu sinyal pulsa, tetapi dengan frekuensi dan amplitudenya yang tetap. Nah, tujuan untuk memodulasi lebar periode pada sinyal pulsa itu tersebut yaitu untuk mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda dengan cara memodulasi lebar periode pulsa ketika dia dalam siklus high atau T-on dan ketika dia berada di siklus low atau T-off. Nah, untuk mengatur kecepatan motor DC itu, maka kita perlu mengatur duty cycle dari modulasi itu sendiri. Nah, duty cycle itu secara definisi atau secara matematis bisa dinyatakan yaitu perbandingan antara siklus high atau T-on dengan periode dari frekuensi yang kita rancang atau kita tetapkan. Nah, dengan mengatur persentase dari duty cycle atau siklus kerja, maka kita bisa mendapatkan tegangan rata-rata yang bervariasi yang nantinya akan berpengaruh terhadap kecepatan motor itu tersendiri. Nah, periode dari frekuensi yang kita tetapkan itu secara matematis dinyatakan dengan periode ketika dalam siklus high atau T-on ditambah dengan periode ketika siklus low atau T-off. Baik, langsung saja. Setelah ini saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat prototipe pengendali motor DC berbasis PWM tersebut. Baik, jadi alat-alat dan komponen yang dibutuhkan untuk membuat prototipe pengendali motor DC berbasis PWM itu yang pertama dibutuhkan adalah MOSFET IRVZ24 tipe N dengan mode enhancement, ini seharga 10.000. Kemudian yang dibutuhkan IC 55 timer, ini seharga 8.000. Kemudian potensiometer dengan resistansi 100 kilo ohm, ini seharga 9,5. Lalu kita butuh dioda dengan nomor seri 1N414B, ini per komponennya seharga kurang lebih Rp250. Selanjutnya dioda dengan nomor seri 1N4002, ini per komponennya harganya Rp250 juga. Kemudian kapasitor dengan nilai kapasitansi 0,01 mikrofarad, ini per komponen harganya Rp300. Kemudian kapasitor keramik dengan nilai resistansi 0,1 mikrofarad, ini seharga kurang lebih Rp350 per komponennya. Kemudian resistor 1K setengah watt atau 1000 ohm, ini per komponen harganya Rp500. Ini kemudian pin terminal, ini per
buahnya ini seharga Rp2.000. Kemudian motor DC 9 volt ini saya beli online, jadi kok ditotalkan dengan harga dan ongkirnya ini kena biaya sebesar Rp25.000. Kemudian bor mini dengan input 12 volt ini seharga Rp65.000. Lalu adaptor untuk bor mininya, adaptor 12 volt 1A ini saya beli dengan harga Rp25.000. Kemudian adaptor 9 volt ini untuk supply daya ke motor sebesar 9 volt. Ini saya beli dengan harga Rp20.000. Kemudian timah ini nanti untuk model rangkaian kita ini seharga Rp15.000. Kemudian solder tembak ini seharga Rp65.000. Lalu papan PCB polos ini per papannya seharga Rp8.000. Nah, jadi cara membuatnya itu pertama hasil print desain kita itu di fotokopi. Nah, kemudian itu ditempelkan ke PCB polos ini, kemudian disablon. Nah, teknik penyablonan itu yang umum itu ada dua, yaitu pertama disetrika, kemudian pakai oktan. Sebenarnya metodenya bisa apa aja sih, cuma saya lebih menyarankan pakai setrika saja. Kemudian setelah disetrika, lalu setelah itu dilarutkan dengan larutan ferric chloride atau VeCl3, didiamkan sebentar. Kemudian setelah tembaga di PCB ini larut, kemudian disikat. Nah, jadi seperti ini. Nah, nanti setelah dirangkai nanti akan seperti ini jadinya. Nah, beginilah model rangkaian pengendali motor bebas PWM. Kurang lebih seperti ini modelnya. Oh ya, ini saya menambahkan switch, ini sebenarnya opsional saja. Saya menambahkan switch supaya sirkuit pengendali motor kita lebih aman saja. Ini switch ini saya beli seharga Rp3.000. Oke, setelah ini kita lanjut ke analisis bagaimana cara kerja pengendali motor DC berbasis PWM dengan bantuan simulasi Proteus. Oke, nah ini adalah bentuk rangkaian skematik dari prototipe pengendali motor DC berbasis PWM. Nah, jadi untuk membuat prototipe tersebut, maka langkah pertama itu adalah kita men-set IC55 ini dalam stabil multivibrator dengan frekuensi kerja yang tetap atau nilai C sama R itu tetap. Jadi semakin kecil nilai C-nya itu, maka semakin tinggi pula frekuensi yang dihasilkan. Sebaliknya semakin gede nilai C2 atau nilai kapasitor pengendalinya, maka akan semakin kecil pula frekuensinya. Nah, kemudian setelah dirangkai, output dari pin 3 dari IC NN55 ini kita hubungkan ke pengendali sederhana. Nah, yang kita pakai ini adalah MOSFET. Kenapa dipakai MOSFET? Karena MOSFET itu proses switchingnya lebih cepat dan juga kontrol dayanya lebih kecil
sehingga bagus untuk mengontrol komponen yang lebih gede dayanya. Jadi simpulannya, MOSFET itu dia bisa mengendalikan komponen yang membutuhkan daya gede dengan hanya mengendalikan input gate-nya itu dengan daya yang kecil. Nah kemudian dari konsep dasar kontrol PWM ini menggunakan rangkaian yang ditambahkan dua dioda ini ya, dioda 1N418B yang pertama di dioda pertama itu di forward biaskan terhadap pin VCC potensio, kemudian output dari pin potensio itu dihubungkan ke kapasitor C2 ini, kemudian pin ground itu ditambahkan dioda forward bias terhadap pin groundnya. Nah tujuan penambahan dua buah dioda ini yaitu untuk mengendalikan proses charge atau discharge atau proses pengisian muatan dan pelepasan muatan pada kapasitor di C2 ini yang bernilai 0,1 farad nih. Nah posisi tuas potensio 100K ini yang terhubung dengan dua buah dioda 1M4148B ini yang akan menentukan waktu proses kapan kapasitor menyimpan muatan atau melepas muatan. Nah, supaya kita tahu gimana bentuk proses sinyal, bentuk sinyal dari pin 3 sama proses charge discharge atau memasukkan muatan dan pelepasan muatan, maka kita coba running dulu. Nah, di sini seperti ini. Pertama kita coba set duty cycle-nya itu kurang lebih 50%. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Kita tunggu dulu nih, agak lama deh. Nah, bentuk sinyal seperti ini. Nah, yang maksudnya PWM itu kan modulasi lebar pulsa. Nah, di modulasi itu ini lebar periode saat dia siklus high atau lebar periode saat dia siklus low. Nah, jadi ketika duty cycle-nya itu persentase duty cycle-nya itu ditambah atau di-increase kan, maka lebar periode pada saat di siklus high itu akan semakin lebar. Nah, akan semakin lebar. Sedangkan nilai siklus low atau take off-nya ini akan semakin kecil, sehingga tegangan rata-rata yang didapatkan semakin tinggi dan kecepatan RPM motor akan semakin meningkat. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya duty cycle itu sebanding dengan tegangan rata-rata dan kecepatan motor RPM-nya. Nah, yang sinyal biru ini adalah proses saat kapasitor menyimpan muatan dan melepaskan muatan. Nah, jadi ketika kita turunkan persentase duty cycle-nya itu ke persentase sekitar kurang lebih 6% ya. Kita lihat bentuk gelombangnya gimana. Nah, ketika duty cycle-nya persentase duty cycle semakin kecil, maka lebar periode siklus low-nya atau take-off-nya akan semakin lebar, sehingga tegangan rata-rata yang didapat semakin kecil. Nah, jika tegangan rata-rata yang dapat semakin kecil, maka
kecepatan atau RPM motor juga akan semakin kecil, sehingga perputaran motor akan lebih lambat. Jadi pada intinya itu proses kendalinya itu ada di potensium. Jadi ketika potensinya diputar searah jarum jam atau wiper potensinya diputar ke PCC, maka duty cycle yang dapat akan semakin meningkat, sehingga tegangan rata-rata yang dapat juga akan semakin meningkat. Oke. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan kenapa perlu dipasang dioda ini, dioda 1N4002 ini pada kaki negatif motor dan kaki positif motor. Nah, jadi gini analogi ya. Motor listrik itu kan mengandung kumparan kawat ya. Nah, sehingga kita dapat menganggapnya sebagai sebuah induktor. Nah, ketika sebuah induktor itu diberi daya atau dialiri arus, maka induktor akan menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Nah, ketika listrik itu terputus, medan magnetnya akan kolaps atau runtuh, dan induktornya akan mendorong sejumlah elektron yang sangat gede yang tersimpan ke sirkuit kendali. Nah, jadi elektron yang tersimpan di induktor ini akan terdorong ke sirkuit kendali ini ketika arus diputus atau switchnya di off kan. Nah, hal tersebut akan berbahaya atau tidak baik untuk rangkaian sirkuit kendalinya, karena akan menyebabkan lonjakan energi yang besar dan tiba-tiba yang dapat merusak sirkuit pengendali pada sirkuit kita ini. Nah, jadi hal tersebut tidak baik. Nah, maka itu perlu ditambahkan dioda ini yang di reverse bias terhadap kaki VCC-nya untuk menyediakan jalur mengalirnya elektron yang tersimpan pada induktor dan mengurangi energinya, sehingga sirkuit kendali lebih aman dari pelepasan energi secara tiba-tiba dari medan magnet induktornya itu. Nah, ini deh. Ya, jadi kesimpulannya kita perlu menambahkan sebuah dioda di sebuah motor ini supaya ketika arus terputus, elektron yang yang mengalir ke sirkuit pengendali ini tidak terlalu gede atau bisa diresist oleh dioda ini. Baik, selanjutnya kita akan mencoba rangkaian pengendali motor DC kita. Oke, sekarang kita coba mengukur nilai resistansi di titik ground pada potensio dan di titik output pada potensio. Nah, didapat nilai resistansinya 0 karena ini mentok ke arah jarum jam. Kemudian kita putar tuas potensio sampai wipernya itu mengarah ke PCC, maka nilai resistansinya akan meningkat di titik ground dan titik output pada potensio. Kita ambil data saja di titik ground sama output potensio itu 32,3. Kita coba ambil di titik VCC potensio dan output potensio. Maka nilai resistansinya didapat 173 k ohm ya. Nah, ketika kita putar, semakin kita putar tuas potensionya ke arah VCC, maka
nilai resistansi di titik VCC dan ground akan menurun. Semakin menurun kita putar terus sampai dia ke 0 kilo ohm. Sebaliknya semakin kita putar berlawanan arah jarum jam atau posisi wiper dari potensionya itu kita putar menuju ke ground, pada titik ground maksudnya pada potensio, maka resistansi pada titik VCC dan titik output pada potensio akan semakin meningkat. Baik, langsung saja kita coba dulu, kita tes motor apakah rangkaian ini berhasil untuk mengendalikan motor atau tidak. Pertama kita hubungkan rangkaian pengendali motornya ini ke satu daya. Ini motor lah. Ini kita switchnya kita on kan. Nah, motor akan berputar. Nah, ini berdasarkan analisis tadi, ini kira-kira nilai duty cycle-nya nih kurang lebih 5% ya. Jadi semakin kecil duty cycle-nya maka akan semakin lambat pula perputaran motornya, motor DC-nya, atau tegangan rata-rata semakin kecil. Nah, ketika kita putar tuas pada potensio ini ke arah VCC atau wiper ini mengarah VCC pada potensio, maka tegangan didapat akan semakin meningkat dan perputaran motor akan semakin cepat. Semakin cepat, semakin cepat. Nah, untuk melambatkan perputaran motor maka tinggal kita putar potensinya berlawanan arah jarum jam. Nah, dia akan melambat. Kita kencangin lagi. Nah, ini kira-kira duty cycle-nya ini 100%. Jadi semakin tinggi nilai duty cycle-nya maka tegangan rata-rata ini dapat semakin besar sehingga perputaran motor akan semakin cepat. Selanjutnya kita coba ukur tegangan dari maksudnya tegangan dari apanya ya, tegangan dari motornya. Kita on kan dulu switchnya, kita selektor kita arahkan ke DC. Berubah ya. Jadi semakin kita putar ke tuas pada potensio yang kita putar ke arah pin VCC pada potensio, maka tegangan pada antara kaki-kaki motor akan semakin gede. Nah, sehingga karena tegangan makin gede maka perputaran motor akan semakin cepat. Oke, demikianlah presentasi video saya. Jika
Jika banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.